Oke, nah pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi mengenai CPU scheduling atau penjadwalan CPU, di mana kita sudah tahu bahwa penjadwalan CPU merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah sistem operasi. Jadi pasti sistem operasi itu di salah satu fiturnya dia punya mekanisme untuk melakukan penjadwalan eksekusi proses oleh CPU atau kita mungkin menyebutnya sebagai CPU scheduling. Ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang. Kenapa sih harus ada CPU scheduling? Kemudian yang kedua adalah kriteria-kriteria penjadwalan. Jadi kalau kita mau melakukan penjadwalan itu, apa sih yang mau kita optimasi di situ? Kemudian yang ketiga adalah algoritma penjadwalan. Jadi algoritma apa saja yang bisa kita pakai untuk melakukan scheduling. Kemudian yang keempat adalah penjadwalan pada level thread. Kemudian penjadwalan pada sistem dengan lebih dari satu prosesor, dan kemudian kita akhiri dengan beberapa contoh sistem operasi, berikut juga dengan mekanisme penjadwalan yang dia lakukan. Oke, baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian latar belakang. Kenapa sih kita butuh scheduling? Jadi saya akan flashback kembali ke belakang mengenai pembahasan mengenai proses atau thread ya. Jadi proses atau thread itu merupakan urutan instruksi yang siap untuk dieksekusi oleh CPU. Awalnya kalau Anda bikin sebuah program atau Anda menginstal sebuah program, programnya akan Anda taruh di secondary storage atau di disk. Kemudian nanti ketika akan dieksekusi, dia akan dialokasikan ke main memory. Nah, pada dasarnya satu CPU itu hanya bisa mengeksekusi satu instruksi dalam satu waktu. Ini kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi satu CPU hanya bisa mengeksekusi instruksi dalam satu waktu. Nah, problemnya adalah di komputer yang akan kita jalankan, yang selama ini mungkin sudah kita pakai, itu pasti ada lebih dari satu proses dalam satu komputer yang sama. Walaupun CPU-nya mungkin jumlahnya kurang dari proses yang akan mengeksekusi. Misalkan prosesornya cuma satu core atau dua core, tapi proses yang akan dijalankan, kalau Anda lihat di task manager, itu ada banyak proses. Nah, pertanyaannya kalau satu CPU hanya bisa mengeksekusi satu instruksi, kalau instruksinya lebih banyak dari yang mau mengeksekusi, maka pasti di situ terjadi antrian. Kalau terjadi antrian, maka pasti ada mekanisme penjadwalan. Mungkin kalau kita analogikan dengan dokter sama pasien ya, kalau pasiennya mau kontrol ke dokter di sebuah poli, pasti jumlah dokternya lebih sedikit daripada jumlah pasiennya. Dokternya cuma satu, pasien yang ngantri ada 10. Berarti pasti di situ ada yang didahulukan dan ada yang belakangan. Berarti kan ada konsep antrian. Kalau ada konsep antrian, pasti ada konsep penjadwalan. Oke, nah semua proses yang akan dieksekusi itu diantrikan pada sebuah ready queue. Ini kemarin sudah kita bahas juga. Nah, ada satu komponen di sistem operasi yang disebut dengan scheduler. Yang ini tugasnya adalah melakukan penjadwalan untuk memilih salah satu proses untuk dieksekusi. Nah, proses lain yang lagi nunggu untuk dieksekusi itu ditaruh atau dialokasikan pada sebuah antrian atau sebuah queue yang disebut dengan ready queue. Nah, goalnya apa sih penjadwalan ini? Salah satu goal dari penjadwalan adalah untuk memaksimalkan kerja dari CPU. Jangan sampai CPU-nya idle terlalu lama. Kalau Anda punya banyak proses yang harus dieksekusi, maka tujuan dari penjadwalan ini adalah supaya kerja dari CPU itu maksimal, semaksimal mungkin. Karena nggak mungkin kita beli CPU kalau CPU-nya itu lebih banyak idle-nya atau lebih banyak nganggurnya. Kita pengennya dia lebih banyak melakukan eksekusi program atau eksekusi proses. Oke, nah ini ilustrasi multitasking dengan satu CPU ya. Jadi misalkan di sini ada 4 proses yang ada dalam ready queue, maka tugasnya scheduler di sini adalah memilih salah satu dari proses ini, mana yang siap untuk dieksekusi oleh CPU. Karena di sini core CPU-nya cuma satu, berarti dia hanya bisa mengeksekusi satu instruksi dalam satu waktu. Nah, ini ilustrasi multitasking dengan satu CPU. Nah, pertanyaannya adalah, kapan scheduling itu harus diambil? Kapan keputusan untuk memilih salah satu proses itu harus diambil? Oke. Jadi keputusan scheduling atau menjadwalkan ulang eksekusi dari sebuah proses itu akan diambil di salah satu dari 4 kondisi ini. Yang pertama adalah ketika sebuah proses itu berpindah dari running ke waiting. Jadi misalkan ya, saya punya 4 proses. Berdasarkan kriteria scheduling tertentu, misalkan yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses 1. Oke, sekarang proses 1 dipilih oleh scheduler untuk dieksekusi oleh CPU.
Nah, ketika proses 1 dieksekusi oleh CPU, maka dia akan berubah fasenya dari ready menjadi running. Ya, ketika running dia akan dieksekusi, tapi kemudian ketika dia masuk ke dalam sebuah instruksi yang butuh akses I/O, maka state-nya akan berubah dari running menjadi waiting. Nah, ketika sebuah proses yang sedang dieksekusi berubah state-nya dari running menjadi waiting, maka dia tidak boleh dieksekusi oleh CPU. Kenapa? Karena akses I/O-nya belum selesai. Sampai akses I/O-nya selesai, baru kemudian dia mungkin bisa akan dijadwalkan ulang. Nah, pada kondisi seperti itu, maka akan dilakukan penjadwalan ulang oleh CPU. Mungkin kalau saya analogikan, misalkan kalau ada orang yang lagi ngantri ke poli ya, ada satu orang yang masuk ke ruangannya dokter, kemudian ditangani sama dokternya, ternyata dia butuh untuk periksa ke lab gitu misalkan, sebelum kemudian diagnosisnya dilanjutkan lagi. Nah, berarti di situ state dari pasien tadi itu berubah dari running menjadi waiting. Pada saat itu dokternya kan idle. Ketika pasiennya keluar dari ruangan praktek dokternya untuk ke lab, maka sekarang dokternya idle. Nah, ketika dokternya idle, maka harus masuk pasien berikutnya, supaya kerja dari dokternya jadi maksimal. Nah, hal yang sama itu juga terjadi di dalam konteks penjadwalan CPU. Kemudian yang kedua adalah ketika sebuah proses itu state-nya berubah dari running menjadi ready. Ini terjadi ketika misalkan ada interrupt. Ya. Jadi misalkan kalau kasusnya dokter tadi, misalkan dia lagi konsultasi sama pasien, ternyata dia dapat panggilan telepon dari rumah sakit. Oh, ada pasien yang lagi gawat darurat gitu ya. Maka nanti prakteknya bisa ditinggal, kemudian dia bisa menangani pasien yang gawat darurat tadi. Jadi bukan karena pasien yang sedang ditangani itu butuh ke lab, bukan. Lagi kita tangani atau lagi ditangani oleh dokter, tapi kemudian ada pasien yang lebih urgent untuk ditangani. Maka di situ state dari pasien yang tadi sedang konsultasi itu berubah dari running menjadi ready. Contohnya ketika terjadi interrupt. Kemudian scheduling juga bisa kita lakukan atau bisa dilakukan oleh sistem operasi ketika state dari sebuah proses itu berpindah dari waiting menjadi ready. Jadi misalkan ketika sebuah proses itu dia fasenya waiting, menunggu CPU untuk selesai dieksekusi, kemudian ada eksekusi I/O-nya sudah selesai. Kalau eksekusi I/O-nya sudah selesai, maka dia berubah dari waiting menjadi ready. Dan yang terakhir adalah ketika sebuah proses yang sedang dieksekusi itu terminate. Jadi ini salah satu dari 4 kondisi yang memungkinkan terjadinya penjadwalan ulang oleh CPU. Oke, nah kalau scheduling itu dilakukan pada kondisi 1 dan 4 saja, maka disebut dengan non-preemptive scheduling. Oke, jadi dia hanya berpindah, dia hanya dilakukan penjadwalan ulang ketika ada perpindahan state dari running menjadi terminate atau menjadi waiting. Maka itu disebut dengan non-preemptive scheduling. Nah, scheduling selainnya itu disebut dengan preemptive scheduling. Jadi apa yang membedakan antara non-preemptive sama preemptive? Sebenarnya kalau Anda ingin membedakan, kalau preemptive itu ada mekanisme interrupt. Jadi intinya begini, kalau sebuah proses itu bisa diinterrupt, maka dia termasuk preemptive scheduling. Tapi kalau dia tidak bisa diinterrupt, alias perpindahan schedulingnya itu hanya dilakukan pada fase running waiting atau terminate saja, maka disebut sebagai non-preemptive scheduling. Oke. Nah, di bagian berikutnya kita akan membahas mengenai kriteria-kriteria penjadwalan. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau kita melakukan scheduling, kriteria apa saja yang bisa kita pakai untuk menjamin bahwa schedulingnya itu berlangsung dengan maksimal. Oke, jadi ada beberapa kriteria kualitas dari penjadwalan. Ada 5 kriteria. Yang pertama adalah CPU utilization. Ya, ini otomatis kita ingin membuat CPU itu sesibuk mungkin. Jadi jangan biarkan CPU-nya menjadi idle. Jadi kita pengennya CPU utilization-nya tinggi. Kemudian throughput. Throughput ini adalah berapa jumlah proses yang bisa selesai dieksekusi pada sebuah unit waktu. Bisa per detik, bisa per millisecond, dan seterusnya. Itu disebut dengan throughput. Kemudian yang ketiga adalah turnaround time. Jadi turnaround time ini adalah jumlah waktu untuk mengeksekusi sebuah proses. Dari mulai start, dia dijadwalkan, sampai kemudian dia terminate. Nah, itu kira-kira butuh waktu berapa lama.
Kemudian yang ketiga adalah waiting time. Waiting time ini jumlah waktu sebuah proses itu harus menunggu di ready queue. Jadi misalkan ada 4 proses, proses 1 sampai proses 4, ternyata yang dieksekusi duluan adalah proses 4. Berarti proses 2, 3, dan 4 itu menunggu di ready queue sampai kemudian dia dipilih untuk dieksekusi. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama ketiga proses yang menunggu tadi itu waktunya berapa lama? Nah, itu disebut dengan waiting time. Kalau dalam konteks pasien dalam sebuah poli itu ya, kalau saya analogikan, berapa lama misalkan seorang pasien itu menunggu di antrian. Nah, itu disebut dengan waiting time. Oke, ini tidak termasuk ketika pasiennya harus melakukan kegiatan yang lain ya, misalkan harus ke lab atau mungkin harus mengurus administrasi yang lain. Nah, waiting time ini hanya mengukur berapa lama dia ngantri untuk ketemu sama dokternya. Kemudian yang terakhir adalah respon time. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pertama kali request eksekusi dikirim sampai respon pertama muncul. Oke, nah ini berapa lama itu respon time. Jadi mulai pertama kali dia dijadwalkan untuk dieksekusi sampai kemudian instruksi yang pertama itu bisa dieksekusi. Nah, itu yang disebut dengan respon time. Oke, nah sebuah algoritma scheduling itu dikatakan optimal jika memenuhi salah satu dari kelima syarat tadi. Yang pertama adalah maksimum CPU utilization, jadi kita pengen utilization-nya itu maksimum, semaksimal mungkin. Kemudian kita juga pengen throughput-nya sebanyak mungkin, tapi kita pengen meminimalisir turnaround time, kita pengen meminimalisir waiting time, dan kita pengen meminimalisir response time. Kalau saya analogikan dengan antrian di poli dokter tadi, kita pengen dokternya itu throughput-nya semakin tinggi, artinya kita pengen dokternya bisa menangani pasien sebanyak mungkin dalam waktu 1 hari. Kemudian minimal turnaround time atau minimal waiting time, kita pengen pasien yang nunggu di poli itu bisa waktunya seminimal mungkin. Nah, itu kita bisa mengatakan bahwa scheduling optimal kalau memenuhi kondisi seperti itu.